Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bertemu lagi kali ini pada Jurnal Refleksi Dwi Mingguan Modul 3.1 Pengambilan Keputusan Berbasis Nilai-nilai Kebajikan sebagai Pemimpin. Seperti biasanya, perkenalkan, saya Reni Lidiasari, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Di sebelah kanan saya Ibu Fasilitator, saya Ibu Aisyah Anggraini, dan di sebelah kiri saya Ibu Erma Suryani, pengajar praktik. Modul 3.1 seperti biasanya, kegiatan pendidikan calon guru penggerak pada modul 2.3 sudah selesai. Pada tanggal 31 Maret 2023 tadi sudah melaksanakan post-test paket modul 2. Dimulailah modul 3.1 yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Alur yang dipergunakan masih sama, yaitu alur merdeka. Mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan aksi nyata. Adapun model refleksi kali ini adalah model deal. Model ini dikembangkan oleh AS dan Clayton. Description atau mendeskripsikan pengalaman yang dialami dengan menceritakan unsur 5W1H. Apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Examination, analisis pengalaman tersebut dengan membandingkannya terhadap tujuan atau rencana yang telah dibuat sebelumnya. Articulation of learning, jelaskan hal yang dipelajari dan rencana untuk perbaikan di masa mendatang. Pada tanggal 31 Maret 2023, kami telah memasuki modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran. Untuk membuka modul ini, kami mengerjakan pretest paket modul 3. Kemudian kami memulai alur mulai dari diri di mana kami melakukan refleksi bagaimana sikap pengambilan keputusan dilaksanakan selama ini jika dihadapkan dengan kasus dilema etika. Setelah melalui alur mulai dari diri, kami melanjutkan dengan alur eksplorasi konsep. Pada alur ini kami mempelajari konsep materi mengenai 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan dan pengujian keputusan studi kasus. Selanjutnya, kami disuguhkan sebuah kasus untuk dianalisa dan didiskusikan bersama calon guru penggerak lainnya. Menggunakan 9 langkah pengujian agar menghasilkan keputusan yang paling tepat, pada ruang diskusi ini kami memberikan tanggapan dari hasil analisa kasus calon guru penggerak lainnya. Memasuki ruang kolaborasi, kami dibagi menjadi 4 tim untuk menyelesaikan sebuah kasus yang terpilih sebagai kasus kelompok untuk menyelesaikan kasus dilema etika yang real terjadi. Setelah dianalisa, lalu kami presentasikan di ruang kolaborasi pada sesi kedua. Kegiatan berikutnya yaitu demonstrasi kontekstual. Kami diberikan tugas untuk mewawancarai 2-3 pimpinan sekolah untuk menanyakan terkait penyelesaian kasus dilema etika yang pernah terjadi, kemudian dianalisis. Selanjutnya memasuki alur elaborasi pemahaman. Bersama instruktur, fasilitator, pengajar praktik, dan calon guru penggerak hebat lainnya memberikan penguatan pemahaman kami tentang pengambilan keputusan. Pada alur koneksi antar materi, kami mengaitkan modul 3.1 dengan modul sebelumnya, terutama modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara, modul 2.2 Pembelajaran Sosial dan Emosional, serta modul 2.3 Kucing pada Pembelajaran. Pada alur yang terakhir, yaitu aksi nyata, kami tidak diwajibkan melaporkannya pada LMS, namun refleksi penerapannya bisa didiskusikan dengan rekan sesama calon guru penggerak lainnya. Langkah yang kedua adalah examination. Setelah mempelajari modul 3.1, banyak hal yang sudah saya dapatkan. Saya lebih memahami perbedaan antara dilema etika dan bujukan moral. Perbedaan yang paling mendasar mengenai dilema etika dan bujukan moral adalah pada latar belakang kasusnya. Jika dilema etika, maka kasus tersebut dapat disimpulkan dilema antara benar lawan benar. Sedangkan bujukan moral adalah benar lawan salah. Dalam pengambilan keputusan yang berupa dilema etika, kami perlu menganalisis kasus tersebut terlebih dahulu berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Articulation of learning. Melalui pembelajaran modul 3.1, banyak hal yang sudah saya dapatkan.
Semua alur sangat bermakna bagi saya untuk lebih memahami bagaimana cara pengambilan keputusan untuk saya terapkan ke depannya sebagai pemimpin pembelajaran. Di antaranya pada alur demonstrasi kontekstual, saya mendengar pengalaman pemimpin yang sudah saya wawancarai terkait pengalaman mereka dalam menyelesaikan kasus dilema etika. Pada alur elaborasi pemahaman, kami semakin dikuatkan mengenai teori pengambilan keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Dilanjutkan dengan koneksi antar materi, di mana dalam pengambilan keputusan harus memperhatikan kompetensi sosial emosional dan kemampuan kita dalam coaching. Dengan pemahaman dan pengetahuan yang sudah saya dapatkan, saya akan mulai menerapkannya apabila saya dihadapkan dengan situasi dilema etika suatu saat nanti. Kemudian untuk waktu dekat, saya akan berbagi ilmu yang sudah saya peroleh dengan rekan sejawat, tujuannya agar suatu saat jika menemui permasalahan dilema etika dapat menyelesaikannya secara bijaksana melalui 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Sehingga keputusan yang diambil dapat sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal, dapat dipertanggungjawabkan yang kesemuanya berpihak kepada murid. Demikianlah jurnal refleksi bimbingan kali ini. Bertemu lagi pada sesi berikutnya. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.